Halo, Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Eri. Gimana kabarnya Bu Widya? Alhamdulillah sehat Pak Eri. Pak Eri bagaimana? Alhamdulillah baik. Eh, Ya. ini Bu Widya, saya ada rencana eh, laksanakan coaching sama Ibu Yanti. Jadi saya berharap Bu Widya bisa membantu saya atau membantu kami nanti sebagai observer nanti pada waktu kami coaching. Oh, oh jadi Pak Eri mau coaching ya? Oh, Ya, jadi Pak Eri coachingnya kapan? rencana besok kira jam 10. Oh, besok jam 10. Apa kira-kira Oh, Bu iyalah. Widya ada waktu? Oh, besok jam 10 ya. Baiklah. Insya Allah saya bersedia. Saya mempunyai waktu. Insya Allah saya hadir. Terima Hmm, kasih. ya. Kira-kira sebelum itu eh, kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh seorang coach, Pak Eri? Ya, kompetensi kalau kita sebagai coach itu ada 3 yang harus kita eh, punyai, kita miliki, yaitu kehadiran penuh, yang kedua eh, pendengar aktif, yang ketiga eh, mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi manakah yang akan Pak Eri kembangkan? Oh ya, saya pengen mengembangkan itu kompetensi tentang eh, pertanyaan berbobot, karena melalui pertanyaan berbobot itu kita bisa menggali lebih dalam apa permasalahan yang ada pada koci, dan juga dengan pertanyaan berbobot yang kita berikan juga bisa sebagai koci mencari solusi dari permasalahan yang ada pada dirinya. Oh, begitu ya Pak Eri. Nah, jadi nanti akan mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, mudah-mudahan nanti coaching yang akan Pak Eri laksanakan berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun. Oke lah Pak Eri, nanti kita bertemu di tempat ya. Nanti Pak Eri pakai link atau gimana? Atau kita ketemuan langsung atau gimana? Kita lakukan nanti melalui luring ya, nggak Zoom aja nanti. Nanti saya kirimkan linknya sama Bu Widya. Oke. Terima kasih ya Bu Widya. Oke Pak. Terima kasih atas Oke Pak waktu Eri. dan bisa membantu saya untuk besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bu Waalaikum- Yanti. Waalaikumsalam Pak Eri. Apa kabar Pak Eri? Alhamdulillah baik. Gimana? Tadi kan menghubungi saya. Mm, Apa nih yang mau diceritakan sama saya? Iya nih Pak Eri, saya bingung mau cerita sama siapa. Ini masalah rasanya suntuk saya jadinya Pak Eri. Ya, Jadi saya berterima kasih sekali Pak Eri mau bagilah dengan saya gitu. Berbagi cerita dengan saya. Mudah-mudahan nanti bisa yang menemukan solusi. yang masalah secara umumnya apa ini? Masalah Bu Yanti ini. Ya masalah saya Pak Eri ini tentang membagi waktu, Pak Eri. Intinya dalam pembagian waktu. Bagi Waktu waktu ya. untuk kegiatan saya sehari-hari ini. Oke. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini,
Apa yang Ibu Yanti harapkan nanti setelah Ya, saya kita berharap, iya Pak Eri. Saya berharap setelah pembicaraan kita ini saya bisa menjalani seluruh kegiatan saya semaksimal tanpa ada yang tertunda. Maksudnya itu tanpa ada yang terabaikan gitu Pak Eri. Itu harapan saya. Saya bisa menjalani aktivitas saya, semua kegiatan saya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada yang terkendala gitu Pak Eri. Tidak ada yang tertinggal gitu. ya baik dari gambaran yang saya dengar tadi, bisa enggak Bu Yanti sampaikan apa-apa aja permasalahan eh, yang Bu Yanti alami pada saat sekarang? Gimana Pak Eri? Tadi sempat Per- terputus. Permasalahan Koneksi. yang Bu Yanti alami sekarang, bisa enggak Bu Yanti ceritakan eh, sekarang ini? Ya, gini Pak Eri. Saya sekarang ini kan mengajar di kelas 5. Hmm. Ya, di samping itu saya adalah bendahara BOS. Dan pada saat ini kan anak-anak akan mengadakan ANBK. Ya, Jadi sekarang itu lagi sibuk-sibuknya Pak Eri simulasi ini melatih anak untuk mempelajari tentang soal-soal literasi dan numerasi gitu. Karena ini kan tidak dipelajari dalam kurikulum kan, jadi harus dilatih lagi anak-anak tentang literasi dan numerasi ini. Tambah lagi dengan pendidikan guru penggerak yang saat ini tugasnya semakin, ya menurut saya ya Pak Eri semakin ya. banyak gitu, semakin banyak membutuhkan waktu gitu Pak Eri. Dari yang tiga tadi itu, kalau ada tadi sebagai guru kelas, yang kedua sebagai bendara bos tadi ya, tambah lagi tugas sebagai calon guru penggerak. Iya. Eh, dari yang tiga itu, mana yang rasanya menurut Bu Yanti yang paling diprioritaskan? Yang saya prioritaskan itu apa ya Pak Eri ya? Pendidikan guru penggerak ini kan kita sudah banyak berkorban ya Pak Eri di sini, Ya. berkorban waktu, pikiran ya. Jadi saya berharap pendidikan guru penggerak ini jangan sampai terkendala gitu. Hmm. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Ini yang saya prioritaskan sekarang Pak Eri. Kalau tugas pokok ya itu sudah pasti ya Pak Eri ya. Jadi sekarang yang harapan saya ini yang paling besar itu di pendidikan guru penggerak ini. Oke, berarti dari Bu Yanti ini semua tetap bisa berjalan ya. Yang tugas utama Iya, terjalan, di prioritas di grup penggerak karena sudah banyak waktu bersita dengan keinginan pengen mengembangkan kompetisi diri. iya. Eh, bisa enggak Bu Yanti gambarkan kepada saya seperti apa kesibukan Bu Yanti mungkin dari pagi sampai siang karena eh, udah mulai kewalahan dalam pelaksanaan tugas di CGP itu. Iya, itu kalau pagi ya seperti biasa lah Pak Eri ya, setiap hari dari pagi sampai siang itu kan karena saya guru kelas, itu mengajar di kelas. Nanti kalau misalnya ada guru bidang studi yang masuk, Hmm. itu terkadang saya mengerjakan perangkat pembelajaran atau ada yang harus diselesaikan yang terkait dengan bendahara BOS, begitu Pak Eri. Dan sekarang ini tentang ANBK, ini sering diadakan simulasi dan latihan membahas soal dengan anak. Itu terkadang memakan waktu sampai sore hari, Pak Eri. Jadi saya kan biasanya sepulang sekolah nih ya, sepulang sekolah itu Pak Eri saya ngerjakan tugas di LMS gitu Pak Eri, mengangsur-angsur tugas gitu. Jadi sekarang karena sibuknya saya di ANBK ini, yang LMS ini nggak sempat terbuka gitu Pak Eri.
dalam penyelesaian pembagian waktu itu kira-kira ada nggak tergambar apa namanya sebagai solusi lah kira-kira? Mungkin yang pertama ya Pak Eri, eh, saya ingin mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah tentang ini. Mungkin tugas saya sebagai ini guru kelas 5 dalam eh, membimbing anak di ANBK ini bisa dibantu oleh rekan guru yang lain. Dan saya sedang berusaha bagaimana caranya supaya tugas LMS ini tidak menumpuk. Jadi sepulang sekolah itu setelah saya mengerjakan pekerjaan rumah, itu malam hari ya sebelum tidur gitu saya mengerjakan beberapa lah, pokoknya mengangsur lah yang ada di LMS ini. Kalau seandainya itu tidak bisa diselesaikan, maksudnya belum tuntas, itu mungkin saya bisa mengerjakannya di dini hari gitu Pak Eri ya, sebelum sebelum subuh. Jadi mungkin saya bisa bangunnya lebih cepat gitu untuk mengerjakan beberapa tugas di LMS. Iya, iya, iya. Eh, dari permasalahan yang Bu Yanti hadapi sekarang, karena begitu banyak, ada enggak kira-kira yang bisa membantu Bu Yanti di dalam penyelesaian yang Bu Yanti hadapi sekarang? Oh, ada Pak. Kalau untuk tugas di sekolah, saya melihat ada beberapa orang guru itu Pak yang mempunyai kompetensi lah, yang bisa IT gitu, yang bisa saya rasa bisa 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 saya ajak untuk berkolaborasi gitu agar tidak sendirian gitu ya Pak ya, agar tidak gimana ya Pak ya, kalau seandainya ada tugas LMS yang mendesak, ada teman yang bisa menggantikan saya gitu. Namun hal ini terlebih dahulu harus saya konsultasikan dulu dengan Ibu Kepala Sekolah gitu Pak. Iya, dari yang sudah Bu Yanti sampaikan tadi, eh, kapan rencana ini akan Bu Yanti eh, laksanakan? Ya, ini Pak Eri, rencananya saya akan menyampaikan ini kepada kepala sekolah itu besok. Karena ini minggu ini kan akan diadakan ini simulasi NBK. Lalu minggu depan ada apa? Gladinya. Lalu minggu depannya lagi ANBK-nya gitu. Jadi memang ini harus secepatnya Pak Eri. Kalau tidak saya bisa kewalahan dalam mengatasi ini dan tugas-tugas di pendidikan guru penggerak bisa terabaikan gitu Pak Eri. Saya tidak bisa mengerjakan dengan maksimal kalau tugas-tugas ini harus saya kerjakan semua. Oke, nanti dari saya dengarkan tadi, Bu Yanti sudah kayaknya sudah mulai menemukan mana Iya, solusi dalam penyelesaian permasalahan Bu Yanti dengan tugas yang padat tadi. Tadi Bu Yanti menyampaikan akan melaksanakan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak itu pada malam ya, malam. Kalau tidak iya Pak selesai, Eri. dilanjutkan lagi mungkin pagi, bangun lebih cepat, sekalian sholat malam, setelah itu lanjut Iya. tugas ya. Mm-mm. Oke, dari pembicaraan kita dari tadi, kira apa yang bisa Bu Yanti sampaikan atau yang Bu Yanti dapatkan dari pembicaraan kita pada saat sekarang ini? Saya sudah merasa ada titik terang ya Pak Eri ya dari permasalahan saya yang tadinya saya merasa buntu. Saya nggak tahu Pak Eri mana yang harus saya dahulukan, mana yang harus saya kerjakan karena kadang asik berpikir nggak jadi mengerjakan. Jadi yang ini saya merasa saya melihat tahap-tahap saya adalah besok saya akan menemui kepala sekolah dan akan membicarakan tentang ini kolaborasi dengan rekan sejawat ini untuk membantu saya dalam menangani proses ANBK ini. Dan saya akan seperti yang saya katakan tadi,
langkah awalnya itu. Nah, besok saya akan berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan selanjutnya tugas-tugas di pendidikan guru penggerak ini akan saya mulai di malam hari. Jika tidak selesai, saya akan lanjutkan di dini harinya sesudah ini sholat malam, insya Allah ya Pak Eri ya. Oke, saya sangat Setelah senang. sholat malam itu kan biasanya pikiran kita itu kan sudah kembali terang kan, terbuka gitu ya Pak Eri setelah sholat malam itu. Ya, saya juga sangat senang mendengar apa yang Bu Yanti sampaikan. Bu Yanti bisa menemukan dari yang saya dengarkan mulai menemukan apa titik terang dari permasalahannya. Dan saya juga nggak sabar menunggu apa namanya usaha yang akan atau rencana yang Bu Yanti lakukan. Mudah-mudahan apa yang Bu Yanti rencanakan berjalan dengan lancar. Dan saya juga mau tunggu kabar nih, gimana nanti hasilnya, nanti dikabari juga saya kalau apa usahanya udah berjalan dengan lancar. Mungkin Iya Pak Eri. itu saja. Iya Pak Eri. Terima kasih banyak ya Pak Eri ya. Ya, sama-sama. Sudah menyediakan waktunya untuk saya sehingga saya sekarang sudah merasa plong, sudah merasa lega, sudah merasa percaya diri untuk melakukan tindakan saya untuk kedepannya itu seperti apa. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukannya sesuai dengan harapan lah ya Pak Eri ya, dan insya Allah saya akan mengabari Pak Eri bagaimana hasil dari tindak yang saya rencanakan hari ini, yang sedang kita bicarakan pada saat ini ya Pak Eri ya. Oke, ya Bu Yanti, tetap semangat. Saya doakan apa usaha Bu Yanti berjalan dengan baik. Oke, itu saja Terima dulu Bu kasih Pak Yanti Eri. ya. Terima kasih ya Pak Eri. Berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Eri. Bagaimana Pak Eri? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah membantu saya sebagai apa tadi? Sebagai observer saya waktu coaching tadi. Ya. Bagaimana coachingnya tadi Pak Eri? Ya, kalau menurut saya, kalau coachingnya tadi rasanya berjalan dengan baik. Baik dan lancar ya. Kalau menurut pandangan saya ya, Pak Eri tadi coaching dengan Bu Yanti itu baik. Pak Eri adalah coach yang luar biasa. Pak Eri di sini sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana di sini Pak Eri menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan sampai kepada tanggung jawab. Semuanya sesuai dengan alur Tirta. Nah, dari kompetensi yang akan Pak Eri kembangkan tadi, yaitu mengenai pertanyaan berbobot, Pak Eri di sini sudah memancing coach untuk memberikan pertanyaan berbobot. Nah, sehingga coachnya tadi, dia sudah menggali potensi yang ada di dirinya. Ya, penilaian saya seperti itu. Oke, terima kasih. Kira-kira apa lagi saran untuk saya perbaiki ke depan? Saran dari saya sebagai observernya di sini, Pak Eri di sini harus lebih memberikan atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga nanti coachingnya lebih bisa menggali dan memunculkan ide-ide yang baru agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, keluar dari permasalahannya sendiri, dan dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu Pak Eri. Oke. Menurut kacamata saya. Oke, terima kasih Bu Widya. Karena itulah tujuan saya minta bantuan sama Ibu Widya untuk mengobserver saya. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, kita belum tahu di mana kekurangan kita.
Dengan bantu Bu Widya kan saya lebih tahu jadinya gimana kekurangan, kelemahan saya untuk perbaikan saya di masa yang akan datang atau dengan ada coaching-coaching yang berikutnya. Terima kasih yang telah berkenan untuk membantu saya pada hari ini untuk coaching dengan Ibu Yanti. Terima kasih ya Bu Widya. Ya, ya, terima kasih kembali Pak Eri. Ya, Mungkin lain assalamualaikum. kali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Fatma. Ya, bagaimana kabar Bu Yanti? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Fatma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga Bu Yanti. Alhamdulillah. Bu Yanti, Mm-mm. sekarang ada lagi kegiatan kah? Oh, tidak. Kebetulan saya lagi istirahat, Bu Fatma. Ada apa ya? Begini Bu Yanti, rencananya besok saya mau kegiatan coaching. Nah, di sini saya mau minta tolong sama Bu Yanti. Bisa tidak Bu Yanti sebagai observer dalam kegiatan coaching saya nanti? Oh, begitu. Insya Allah, saya bisa, Bu Fatma. Namun sebelum melakukan coaching, tentu Bu Fatma sudah tahu ya, ada beberapa kompetensi yang akan dicapai. Eh, saya Ya, Bu yakin Bu Yanti. Fatma sudah mengetahuinya. Ya. Oke, nah tentu saja Bu Yanti dalam kegiatan coaching itu ada kompetensi yang harus kita capai. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Yanti. Iya. Eh, Sepertinya Ibu Fatma sudah mengetahui ya, sudah memahami dengan jelas kompetensi-kompetensi tersebut. Nah, jadi semoga nanti dengan diadakannya coaching tersebut, si coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya dan menemukan ide-ide baru ya untuk pengembangan potensi dirinya. Kira-kira kapan Bu Fatma akan melakukan coaching ini? Ya, rencana saya besok Bu Yanti. Bisakah besok pulang sekolah atau setelah jam makan siang bisa Bu Yanti? Insya Allah saya bisa Bu Fatma. Ya, Oke Bu Yanti, terima kasih Bu Yanti. sama-sama Bu Fatma. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Eri. Waalaikumsalam Bu Fatma. Bagaimana kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah agak baik hari ini Bu Fatma. Ya, tadi Pak Eri sudah kita buat janji tadi ya Pak Eri. Ada yang mau diceritakan katanya Pak Eri? Iya, makanya tadi saya menghubungi Bu Fatma karena ini ada sedikitnya masalah atau yang mengganjal pada diri saya, maka saya minta bantuan sama Bu Fatma. Oke. Apa yang mau diceritakan Pak Eri? Iya Bu Fatma, ini saya di sekolah, saya ada kendala masalah tentang mendisiplinkan anak di sekolah. Karena sekolah itu, kita kan pengen anak itu tidak ada yang terlambat, masih banyak yang terlambat datang ke sekolah. Dari pertemuan kita yang singkat ini, kira-kira apa tujuan Pak Eri yang ingin Pak Eri capai? Iya, saya berharap dengan adanya diskusi dengan Bu Fatma, saya berharap permasalahan yang saya hadapi atau masalah kami di sekolah, yaitu mendisiplinkan anak. Anak-anak itu betul disiplin, baik datang ke sekolah, tidak ada yang terlambat, belajar dengan baik. Semua aturan yang telah ditetapkan, anak itu bisa mengikuti dengan sepenuh hati tanpa ada keterpaksaan. Oke, jadi Pak Eri tujuannya ingin anak murid di sekolah Pak Eri lebih disiplin lagi ya. Oke Pak Eri,
Sekarang boleh tidak Pak Eri ceritakan apa masalah yang terjadi sebenarnya di sekolah Bapak? Ya, masalahnya kan rutinitas saya ini sebagai wakil kesiswaan. Tentu rutinitas saya, tentu tanggung jawab moral saya bagaimana anak itu disiplin. Contoh di pagi hari, saya kan sudah berdiri di pagar dengan guru yang lain, dengan tim disiplin. Masih banyak anak-anak itu yang terlambat. Kan keinginan kita tidak ada yang terlambat. Tapi hari pertama lebih banyak yang terlambat, kedua juga segitu. Kadang bisa jadi 20 orang, besoknya 10, besok balik lagi 20. Jadi itu yang mengganjal dalam pikiran saya. Bagaimana anak ini betul-betul menghargai waktu. Oke, baik Pak Eri. Jadi masalah yang Pak Heri hadapi salah satunya yaitu masalah anak sering terlambat ya Pak Heri. Nah, kira-kira dari masalah anak terlambat tersebut, apa penyebabnya Pak Heri? Kalau penyebabnya itu banyak ya. Iya. Contohnya ada rumah anak itu yang jauh, membantu orang tua pagi, ada orang tuanya yang jualan, dia membantu orang tuanya dulu. Jadi karena bantu orang tua menyiapkan, mungkin buka tokonya, warungnya, jadi dia telat. Ada juga anak itu yang terlambat bangun. Jadi banyak permasalahan yang saya lihat. Ada lagi anak itu yang kos ya, dia belum bisa dia kayaknya ngatur waktunya. Oke, jadi ada beberapa faktor ya Pak yang menyebabkan anak itu sering terlambat. Nah, apa yang telah Bapak lakukan usaha untuk menangani masalah anak yang sering terlambat ini Pak? Apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, usaha kita sudah berusaha semaksimal rasanya. Karena mulai dari awal sekolah kita sudah buat aturan yang jelas. Siswa itu atau murid saya itu dari kita buat masuk hadir ke sekolah jam 7.15 itu anak sudah hadir ke sekolah jam 7.15 itu pagar sudah ditutup, sudah kita sosialisasikan, sudah aturan itu sudah kita tempel di kelas-kelas, dan juga kita sering sosialisasikan juga pada waktu kultum, pada waktu upacara, jadi sudah kita sampaikan. Itu yang Oke Pak, berarti Bapak sudah melakukan berbagai usaha untuk menangani masalah tersebut ya Pak. Oke, dalam penanganan masalah ini, kalau skalakan dari angka 1 sampai 10, gimana nih posisi Bapak di angka berapa? Ya, kalau sebagai saya ini sebagai untuk yang bertanggung jawab pada kegiatan pendidikan anak, mungkin posisi saya baru di posisi 7 baru mungkin ya. Oke, jadi berarti sekarang posisinya di posisi 7. Nah, kira-kira targetnya nih Pak, di posisi berapa yang mau Bapak capai? Harapannya. Kalau target, kalau keinginan hati tentu 100 bukan, tapi itu sangat berat. Tapi saya minimal dapat di 90 itu sudah apa namanya, sudah senang itu untuk tahap awal ini. Iya, baik Pak Eri. Nah, kira-kira nih ya Pak, apa strategi yang telah Bapak lakukan selain yang Bapak ceritakan tadi? Oh, strategi yang akan saya lakukan, mungkin akan berkomunikasi lagi dengan baik dengan teman-teman tim disiplin, karena di sekolah kan saya udah buat tim disiplin. Ya. Di tim disiplin itu termasuk kepala sekolah, semua wakil kepala sekolah, kami wakil ada 4 itu masuk semua.
dan juga kita ambil dari DK, guru bimbingan konseling, juga ada dari pembina-pembina, ada pembina OSIS, Pramuka, Pasusbra, PMR. Jadi itu semua kita libatkan. Kan itulah yang saya lakukan, koordinasi dengan baik dengan kawan-kawan, bagaimana bisa anak-anak ini lebih disiplin nantinya. Oke Pak Eri, berarti Pak Eri sudah melakukan strategi dan juga sudah melibatkan ya Pak Eri, melibatkan semua komponen yang ada di sekolah Bapak. Nah, kira-kira kapan nih Pak rencana itu akan dilaksanakan? Apakah sudah terlaksana atau gimana? Ya, dengan kondisi seperti ini, dengan perbincangan kita, saya sudah mulai nampak celah apa usaha yang saya lakukan, dan tentu saya kalau bisa saya mulai melakukan rencana ini mulai dari besok sudah bisa saya lakukan. Saya komunikasikan dengan baik bagaimana membina, membimbing anak ini dengan komunikasi yang baik sesama sekolah, wakil, dengan tim disiplin yang lainnya. Baik Pak Eri, dari percakapan kita yang singkat ini, apa yang bisa Pak Eri ambil? Dengan percakapan kita ini, banyak hal yang saya dapatkan. Saya mulai menemukan bagaimana cara saya untuk mendisiplinkan anak untuk lebih baik. Mungkin saya nanti setelah berkomunikasi dengan kawan-kawan tim disiplin dan juga nanti anak-anak yang bermasalah itu yang sering-sering terlambat, mungkin saya panggil nanti kalau anaknya tidak banyak, mungkin dibawa ke ruangan itu dicoba menerapkan penyelesaian masalah itu dengan penerapan segitiga restitusi, dan juga anak-anak yang bermasalah yang jumlahnya yang banyak itu mungkin dikumpulkan secara bersamaan, nanti saya arahkan, sampaikan dengan pengertian supaya dia lebih memahami bahwa disiplin ini bukan untuk kita sebagai guru, tapi adalah disiplin ini adalah untuk diri anak itu sendiri, karena bagaimana dia nanti bisa menghadapi kehidupan selanjutnya, mungkin di tingkat perkuliahan dan lain sebagainya. Dan juga anak yang masih bermasalah mungkin bisa saya panggil nanti orang tuanya dan berdiskusi dengan orang tua bagaimana pemecah masalah anak ini bersama-sama dibimbing dengan baik dari pihak sekolah juga dengan pihak orang tua. Baik Pak Eri, luar biasa sekali ya dari apa yang Pak Eri sampaikan. Semoga rencana ke depannya berhasil dan berjalan dengan baik, Pak Eri. Iya, Bu Fatma. Terima kasih atas ilmunya, atas diskusinya hari ini. Saya merasa senang dan lega. Ya, sama-sama Pak Eri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Fatma. Alhamdulillah ya, proses coachingnya berjalan lancar. Alhamdulillah Bu Yanti. Nah, gimana nih Bu Yanti dari pengamatan Bu Yanti tadi? Oke, sebelum saya jawab, saya mau minta pendapat Bu Fatmanya dulu. Gimana rasanya tadi? Oke, dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan nih Bu Yanti, saya merasa sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu Yanti, di mana di situ sudah tergambar ada tujuan dari kegiatan coaching, identifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, habis itu rencana aksi yang mau dilakukan oleh coaching, terus di situ juga ada komitmen dan tanggung jawab yang dinyatakan oleh coach itu sendiri. Nah, jadi intinya di sini Bu Yanti
si coach bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Iya. Baik, namun dari proses coaching tadi, ada tidak rasanya Bu Fatma hal yang belum maksimal gitu, atau yang menjadi kendala atau hambatan rasanya, atau bagaimana? Ya, sekali Bu Yanti, saya tadi kegiatan dari kompetensi inti 3 ya Bu Yanti, ada 3 ya kompetensi intinya. Ada 3. Saya rasa yang kurang rasanya ya Bu Yanti di kompetensi kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Iya. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu Fatma ya? Kenapa bisa ini? Kenapa bisa belum maksimal di kehadiran penuhnya? Iya. Sebenarnya sudah mengusahakan kehadiran penuh ya, konsentrasi, tapi sempat tadi agak lost sebentar gitu kan. Sempat terpikirkan ini Bu Yanti, ada tugas yang hari ini deadline yang harus dikumpulkan Bu Yanti. Iya betul sekali Bu Fatma. Jadi memang betul, sama juga halnya dengan pengamatan saya. Saya sempat tadi melihat Bu Fatma memang kurang fokus tadi. Namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan saya itu proses coachingnya sudah bagus, prinsip coachingnya sudah terlaksana dengan baik, kompetensinya juga. Tapi seperti yang Bu Fatma katakan tadi, ada satu kompetensi yang mungkin karena sesuatu hal ya yang tidak disadari tiba-tiba muncul yang membuat Bu Fatma tidak fokus, yaitu tentang kehadiran penuh. Namun secara garis besar, secara umum, kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan lancar karena saya melihat coach merasa puas dengan kegiatan coaching ini karena si coach ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan ide-ide baru untuk pengembangan kompetensinya untuk kedepannya. Ya, saya ucapkan selamat kepada Ibu Fatma atas kegiatan coachingnya, atas keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan coaching. Ya. Sama-sama Bu Yanti, terima kasih juga atas waktu Bu Yanti yang sudah meluangkan waktunya menjadi observer dalam kegiatan coaching saya. Ya. Sama-sama Bu Fatma, mudah-mudahan dapat bekerja sama lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Pak Rudi. Ada sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Rudi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Begini Pak. Iya. Saya mau mengadakan coaching bersama Bu Fatma. Saya sebagai coach dan Bu Fatma sebagai coachingnya. Jadi saya berharap kesediaan Bapak untuk menjadi observer ataupun pengamat pada coaching kami tersebut Pak. Kira-kira Bapak bersedia Pak membantu kami? Bersedia, tentu bersedia. Selagi saya bisa bantu, saya akan bantu. Terima kasih. Waktunya kapan perencanaannya? Rencananya besok Pak. Besok ya. Kalau besok insya Allah saya bisa bantu karena waktu saya besok banyak yang agak kosong dan santai. Alhamdulillah. Yang perlu saya tanyakan, Pak Rudi, sebelum melakukan coaching tentu tahu kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach. Ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama ya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu kira-kira Pak.
Ya, luar biasa sekali. Oke, Pak Rudi, semoga coaching yang dilaksanakan besok, si coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya besok Iya, melalui coaching yang Pak Rudi lakukan besok. Oke, Pak iya, Rudi. ya. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Eri. Waalaikumsalam, Pak Rudi. Gimana coaching tadi? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan baik, Pak. Eh, apa yang telah Pak Rudi lakukan pada saat coaching tadi? Yang saya lakukan tadi, Pak, yaitu menggunakan alur tirta, di mana pada alur tirta adanya tujuan utama, kemudian identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab, Pak. Ya, betul sekali. Pak Rudi sudah melakukan coaching tadi ya dengan menggunakan alur tirta, mulai dari tujuan utama, identifikasi, eh, Rencana aksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. ya, Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi yang mau ditingkatkan? Saya rasa setelah saya coaching tadi yang sangat perlu saya tingkatkan, Pak, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang bobot, Pak. Ya, betul sekali. Karena itu sangat menentukan ya. Yang kita memberikan pertanyaan yang berbobot, bisa sebagai coach kita bisa menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching. Dan juga Iya, betul. dengan pertanyaan berbobot, kita bisa memancing si coaching bisa Iya, mencari solusi dari permasalahan dia itu sendiri. Oke, betul, Pak Pak. Rudi, selamat Ya, untuk Pak Rudi telah selesai melaksanakan coaching hari ini. ya. Amin, terima kasih. Ya, Pak Rudi, Iya, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.